Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, azanillahu wa iyyakum. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis kita kali ini, majelis Jumat siang di pekan yang pertama dalam kalender Masehi. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencurahkan kepada kita rahmat-Nya, mencurahkan kepada kita taufik-Nya, menganugerahkan kepada kita ilmu yang manfaat, yang berbuahkan iman yang kokoh dan amal yang soleh insyaallah. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, materi kita pada pertemuan kita kali ini, kita akan bahas satu masalah terkini yang ada di hadapan kita dari sudut pandang syar'i, mengambil fatwa, keterangan, ketegasan dari para ulama-ulama kita. Masalah yang kita maksudkan adalah masalah tentang pilpres yang sedang ada di hadapan kita. Sekarang kita di tanggal 2, pilpres akan digelar tanggal 14 Februari, 12 hari lagi. Bagaimana sudut pandangan syar'i yang berkaitan dengannya? Karena waktu yang tersedia sangat terbatas, maka kita bahas masalah-masalahnya secara simpel dan singkat. Para ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara tentang pilpres, maka kita bicara tentang kepemimpinan sebuah negeri, kepemimpinan sebuah bangsa, jadi tentang puncuk pimpinan di negeri yang kita cintai ini. Kepemimpinan itu dalam bahasa syar'i adalah al-imamah. Maka yang akan kita bahas, yakni pada pertemuan kita kali ini, yang pertama adalah makna imamah. Yang pertama adalah makna al-imamah. Yang kedua, hukum dan urgensi pentingnya kepemimpinan dalam sebuah negeri. Yang ketiga, cara-cara syar'i untuk menetapkan seorang pemimpin negara. Jadi cara-cara syar'i untuk menetapkan seorang pemimpin dalam sebuah negara. Yang keempat adalah apabila seorang pemimpin lahir dengan cara yang tidak syar'i, dengan cara yang tidak syar'i. Ini 4 muqaddimah yang akan kita pelajari sebelum kita masuk di poin yang kelima, mensikapi pemilu. Ini mensikapi pemilu ini masalah intinya, tapi harus dimuqaddimai dengan 4 muqaddimah. Jadi mensikapi masalah pemilu. Yang keenam,
fatwa para ulama yang berkaitan dengan hukum ikut, yakni dalam kancah pemilu. Yang terakhir adalah kalau kita ikut dalam pemilu, siapa dan bagaimana kriteria kita dalam memilih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita taufik, yakni untuk bisa membahas 6 atau 7 poin tadi secara singkat, tapi mudah-mudahan mencukupi untuk membahas semuanya. Poin yang pertama para ikhwah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala adalah makna al-imamah. Jadi makna al-imamah. Imamah dalam kamus syar'i itu ada 3 makna. Jadi ada 3 makna. Al-imamah dalam arti al-imamatul udma, itu yang pertama. Yang pertama adalah al-imamatul udma. Jadi kepemimpinan yang agung. Imamatul udma. Imamatul udma itu wilayatil amril 'am lil muslimina fi baladin. Jadi kepemimpinan ngurusi semua urusan kaum muslimin dalam satu wilayah. Jadi dalam satu wilayah. Itu al-imamatul udma. Jadi seorang pemimpin yang punya tugas, yang punya wewenang, yang punya kewajiban, yakni untuk mengendalikan, ngurusi semua urusan kaum muslimin, yakni semua urusan kaum muslimin di dalam satu wilayah, di dalam satu wilayah. Itu al-imamatul uzma, al-imamah al-uzma. Contoh, kalau wilayahnya itu negara, bisa presiden, bisa raja, bisa perdana menteri, bisa sultan. Kalau wilayahnya itu di bawahnya provinsi misalkan, maka imamatul uzma itu adalah gubernur. Jika wilayah di bawahnya lagi kabupaten, imamatul uzma itu adalah bupati. Begitu terus sampai ke bawah. Ini karena mereka imamatul uzma itu ngurusi semua yang berkaitan dengan maslahat agama, maslahat dunia di kawasan tersebut. Ini di kawasan tersebut. Dan ini yang kita maksudkan dalam kajian kita. Baik, yang kedua, al-imamah as-sughra. Al-imamah as-sughra itu adalah kepemimpinan terbatas, kepemimpinan kecil, yaitu ngurusi, ngendalikan sebagian urusan kaum muslimin. Jadi ngurusi sebagian urusan kaum muslimin, semacam imam sholat, gitu kan. Kepemimpinan dalam sholat kita sebut imam sholat. Dia disebut sebagai imam ya karena dia mimpin sholat. Kita sebut sebagai imam atau sughra karena dia memimpin hanya untuk urusan sholat. Sebelum sholat dia bukan pemimpin, setelah sholat dia juga bukan pemimpin. Sebelum takbiratul ihram dia bukan pemimpin, setelah takbiratul ihram dia juga bukan pemimpin. Dia menjadi pemimpin hanya di urusan sholat tok. Kita sebut dia sebagai imam, tapi imamah sughra. Contoh lagi ya, ikhwan, pimpinan pesantren. Misalkan pimpinan pesantren dia juga mimpin, dia juga mengendalikan urusan. Dia juga memimpin, tapi terbatas kalau yang berkaitan dengan kepesantrenan. Jadi yang berkaitan dengan kepesantrenan. Jadi di luar itu, maka dia tidak punya hak jadi untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil wewenang. Jadi itu contoh ketua kelas, jadi misalkan, atau apalagi kepala sekolah, ya, kepala sekolah gitu ya. Atau yang semisalnya pimpinan perusahaan, atau yang semisalnya, yang pokoknya yang dia itu adalah wilayatul amril khas, jadi ngurusi sebagian urusan tertentu kaum muslimin, maka itu masuk dalam ranah al-imamah as-sughra, kepemimpinan yang kecil. Jadi al-imamah as-sughra ini perlu dipahami dengan tepat ya ikhwan.
agar nanti tatkala kita membahas tentang syarat-syarat wajib yang harus dipenuhi oleh al-imamatul udma, itu jangan dibawa kepada fikih imamatul as-sughra. Itu jadi kacau balau nanti fikihnya. Jadi ketidakmampuan memetakan mana imamatul udma, mana imamatul sughra, itu menjadikan kekacauan ilmiah. Anak pernah ada diprotes oleh salah satu dari antara ikhwan. Ustaz, kepala sekolah kok wedok? Kepala sekolah ini Al-Furqan kan wedok sebagian nih. Ini kepala sekolah ini kok wedok? Ustaz, kan nggak boleh. Pemimpin itu perempuan. Lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Dalam Sahih Bukhari. Jadi tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah bahagia sebuah kaum kalau urusannya diserahkan untuk diambil kebijakan oleh seorang wanita. Anak tertawa, mas, hadis itu berkaitan dengan Kisra. Hadis itu berkaitan dengan Maharaja Persia tatkala meninggal dunia, lalu diwarisi oleh sang putri jadi ratu negara Persia tatkala itu. Sampai berita kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, lan yufliha qaumun wallau amrahum imra'atan. Hadis itu berkaitan dengan imamatul uzma. Hadis itu berkaitan dengan al-imamah al-uzma. Adapun kalau imamatul sughra, fikihnya beda, hukumnya berbeda. Coba antum bayangkan, kelas jumlahi 40, wedok kabeh. Ketua kelas sapa? Mosok koyo lanang. Ya ketua kelas murni perempuan otomatis. Kenapa boleh? Karena ini imamah sughra, bukan imamah kubra. Misalkan sekolah semua santrinya cewek. Kepala sekolah ini memang jadi SMP, ono SMP putra, ono SMP putri, misalkan gitu ya. SMP putra, ono SMP putri. Jadi SMP putri sekarang kepala sekolah ini perempuan otomatis. Yang termasalahat kepala sekolahnya itu perempuan, karena harus tahu kondisi santri, karena harus sering interaksi, karena harus mosok cowok apanya semacam itu. Jadi petakan mana imamatul uzma, mana imamah sughra. Garis petanya adalah imamah uzma itu wilayatul amril am, sedangkan imamatul sughra itu wilayah amri al khas. Jadi kalau imamatul uzma itu ngurusi semua urusan, yang ngurusi agama nih, ngurusi ekonomi, ngurusi pertahanan, ngurusi keamanan, ngurusi ini, semua urusan. Dan itu adalah kepala negara dan yang mewakilinya. Kepala negara, di bawahnya ya gubernur, di bawahnya ya ini, di bawahnya ini, di bawahnya ini, di bawahnya ini yang lain. Gitu ya. Jadi gubernur, bupati, camat, kepala desa, RW, RT gitu. Itu jadi masuknya dalam ranah imamatul uzma. Tapi kalau sudah yang lain, pimpinan perusahaan, pimpinan pesantren, kepala sekolah, ketua kelas, imam sholat boleh buatan itu? Imam sholat boleh nggak perempuan? Boleh. Ini jamaah perempuan kafir boleh. Ini ada satu laki-laki itu yang nggak boleh. Ini jamaah perempuan semua boleh. Jadi imam dari perempuan. Dan itu menunjukkan bahwasanya imamatul sughra itu boleh dilakukan oleh seorang perempuan. Jadi pembedaan antara imamatul sughra, imamah al-kubra. Baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, al-imamah dalam arti panutan. Dalam arti panutan. Ya, kita menyebut Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Bonjol. Ya, ini Imam Bonjol. Terus, Imam Bonjol itu tenanan loh. Jogowi namanya. Imam Bonjol dan macam-macamnya. Maka itu imam, tapi bukan dalam ranah kepemimpinan. Imam dalam arti apa? Panutan. Imam dalam arti panutan. Baik. Karena kita bahas tentang pilpres, maka kajian kita mengerucut kepada poin yang pertama. Kita nggak akan bahas imamatul sughra, kita juga tidak bahas imamah dalam arti panutan, tapi kita bahas imamah dalam arti imamah al-kubra. Imamah ya huwan dalam arti al-imamatul kubra. Baik. Itu masalah pertama. Masalah yang kedua. Apa hukum adanya pemimpin imam dalam sebuah wilayah, dalam sebuah negeri?
hukum adanya pemimpin dalam sebuah negeri itu wajib dengan kesepakatan para ulama. Tidak ada perselisihan dalam para ulama atau di kalangan para ulama tentang masalah ini. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah ini, bahwa dalam satu wilayah itu wajib ada pemimpinnya. Mau itu wilayah terbesar, tertinggi yaitu negara. Kalau zaman sekarang wilayah tertinggi kan negara, di atas negara sudah nggak ada. Atau di bawahnya, jadi kabupaten, provinsi maupun yang lainnya. Ucapan-ucapan para ulama yang berkaitan dengan masalah ini sangat amat masyhur. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala misalkan dalam As-Siyasatus Syariah, beliau mengatakan yajibu an yu'rafa anna wilayata amrin nasi min a'zami wajibatid din. Beliau mengatakan yakni wajib untuk diketahui bahwa kepemimpinan urusan manusia, yakni manusia itu ada yang ngurusi, ada yang mimpin, itu min a'zami wajibatid din. Itu adalah kewajiban terbesar, salah satu dari kewajiban terbesar agama. Jadi salah satu di antara yakni kewajiban agama. Dan beliau di kitab yang lain itu sampai mengatakan dharuratun min dhururiyatid din. Salah satu kepastian agama. Maksudnya masalah-masalah yang tidak perlu lagi dibahas, saking jelasnya. Saking jelasnya, hukum-hukum yang itu saking jelasnya dan tidak perlu lagi diudik-udik, saking jelasnya. Bahwasanya wajib adanya pemimpin dalam sebuah negara, dalam sebuah yakni komunitas. Apa dalil yang melandasinya? Banyak dalil yang melandasinya para ikhwan azani Allah ya. Kita ambil 1-2 dalil aja karena waktu mepet. Yang pertama, dalil tentang safar. Yani hadis yang berkaitan dengan safar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya, beliau bersabda, "Idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadakum." Apabila ada 3 orang keluar safar, ada 3 orang safar bareng, rombongan maksudnya itu. Ada rombongan safar, jumlah mereka 3 orang. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Falyu'ammiru ahadakum." Maka hendaknya salah satu dari mereka diangkat menjadi pemimpin. Hendaknya mereka mengangkat pemimpin salah satu dari mereka. Di sini ya wa yakum, itu dikomentari oleh Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, fa idza kana qad aujaba fi aqallil jama'at. Jika Rasulullah SAW mewajibkan adanya pemimpin di komunitas terkecil cuma 3 orang, yakni wa aqsar istima'at, yakni komunitas terkecil, yakni maka itu menunjukkan yang lebih daripada itu, lebih-lebih lagi. Kenapa mereka Alaikum? Coba dengan ibaratkan, kenapa orang safar itu harus ada amirnya? Harus ada pemimpinnya. Salah satu di antara prinsip, salah satu di antara pondasi agama kita dalam membangun hukum itu adalah jagani kondisi terburuk. Jagani kondisi terburuk. Jadi salah satu di antara maqasidus syariah gitu ya. Salah satu di antara pondasi dasar keislaman, yakni dalam menetapkan hukum, salah satu prinsipnya itu adalah jagani kondisi terburuk. Jadi kalau terjadi kondisi terburuk, itu wis ono antisipasi hukumnya, sudah ada keterangan hukumnya. Jadi ada 3 orang safar. Nek kalau 3 orang ini telu-telune penaan, legowoan, gampangan, sebenarnya orang amir itu rapati masalah. Jadi safar ngono ya. Jadi sesuk arep safar. Numpak apa sesuk sembarang aku manut bapak auto ya. Oh iya, enggak kan ngono. Numpak mobil wis, mobil apa manut gampang.
Ambek jalan, tengah jalan, siang-siang arepe mangan. Mangan apa iki? Ngono ya. Yus, penake piye? Ngono ya kan. Rembug ngene. Awan-awan enake mangan apa? Mangan soto atau mangan opo? Soto, yes, gampang. Ini kalau memang komunitas semacam itu, kok enak urusannya. Nggak pakai pemimpin juga nggak ada masalah. Tapi kan nggak semua orang modelnya kayak ngono. Ono wong tuh modelnya awatos. Rakan ada tekuk. Ini awatos po, kak kena tekuk. Jadi arep mangan siang nu ya. Iki mangan apa iki? Sate. Ngono ya. Sing siji ngomong sate. Sing siji ngomong awan-awan kok sate. Enak soto. Ngono ya. Ngono. Sing siji mengatakan awan-awan kok soto, enak blas. Enake apa? Ini rawon ngono. Enake rawon. Sing siji ngeyel, sing siji ngeyel, sing siji ngeyel. Tatkala semacam itu ya ahwan, yang terjadi apa yang dilakukan? Ya wis ngene wae. Engko maneg toko sate sing sitok mangan sitok di mobil. Terus mlaku meneh ning toko soto. Sing soto mangan, sing loro di mobil. Ngono ya. Oh iya gak sida mlaku ning ngono carane. Dalam kondisi semacam itu, maka harus ada pemimpin yang memutuskan. Dan yang lainnya kudu manut. Kalau memang kondisi dimusyawarahkan nggak ketemu, ini jangan ketemu. Itu nek wong telu, itu nek orang tiga. Antum coba bayangkan sak negara, semua masalah itu disepakati urusannya, ya sampai kiamat ra ketemu. Ini, maka butuh ada pemimpin yang dia akan mengendalikan urusan dipandang yang termasalah. Itu dalil yang pertama. Jadi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, kata para ulama kita, jika rombongan 3 orang aja harus ada pemimpinnya, apalagi yang lebih daripada itu. Ini namanya hukum qiyas aulawi. Jika 3 aja wajib, apalagi yang lebih daripada 3. Baik. Di antara dalil yang melandasi ini adalah tentang sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man mata wa laysa fi 'unuqihi bai'ah mata mitatan jahiliyah." Barang siapa yang meninggal dunia dan dia tidak memiliki baiat kepemimpinan, jadi maksudnya itu dia tidak tidak baiat, tidak taat kepada pemimpin manapun, tidak punya presiden, tidak punya kepala negara, tidak punya pemimpin, tidak punya apa, dan itu modelnya orang-orang jahiliyah. Maka kata Rasulullah SAW, mata mitatan jahiliyah, maka dia mati koyok mati ini orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu jadi salah satu dari prinsip mereka hidup dewe-dewe sak warpe dewe-dewe kawan sing mengendalikan mereka. Jadi di hadis ini memberikan kepada kita gambaran bahwa salah satu di antara pembeda antara kaum muslimin dengan orang-orang zaman jahiliyah, kaum muslimin itu hidupnya menyatu, hidupnya bermasyarakat, hidupnya bersaudara, hidupnya berkumpul, dan itu tidak mungkin tanpa adanya pemimpin, tanpa adanya pemimpin. Lah, orang-orang jahiliyah kehidupan mereka itu banyak di antara mereka itu yang tidak mau dikendalikan oleh siapapun. Hidupnya itu hidup yang amburadul, tanpa kendali, tanpa kepemimpinan, tanpa kemasyarakatan. Karep-karepe dhewe, urip rimba. Yang hidup di rimba tanpa kepemimpinan. Rimba wae duwe raja rimba padahal. Jadi hidup semacam itu. Lah, kalau ada orang yang meninggal dunia dengan kondisi semacam itu, digambarkan oleh Rasulullah SAW, mata mitatan jahiliyah. Yang ketiga, kaidah usul fikih yang kondang, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak bisa sebuah kewajiban yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan adanya sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Sesuatu yang lain itu menjadi wajib. Banyak hukum-hukum syar'i
Hukum-hukum agama itu yang tidak bisa ditetapkan tanpa pemimpin. Contoh aja, menetapkan awal Ramadan. Itu nih gonok pimpin, kabeh kongkon lihat hilal, ya remek ini. Kabeh suruh ijtihad dewe-dewe. Ono sing sitok poso, sitok durung, ini itu. Dengan adanya pemimpin maka bisa diumumkan sesuk Ramadan, sesuk belum Ramadan, semacam itu. Lah, itu contoh yang kecil. Belum kita bicara tentang jihad, belum kita bicara tentang Jumatan, belum kita bicara tentang Id, belum kita bicara tentang haji, belum kita bicara tentang umroh dan berbagai macam hukum-hukum yang lainnya masuk dalam hukum jinayah dan macam-macamnya. Maka mana yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sebuah perkara wajib yang tidak bisa dilaksanakan kecuali dengan perkara yang lain, maka perkara yang lain itu menjadi wajib. Oleh karena itu, para ulama sepakat akan wajibnya adanya pemimpin dalam satu wilayah, dalam satu negara, dalam sebuah daerah. Wajib adanya kepemimpinan. Tidak ada seorang pun para ulama yang menyelisih hukum ini. Dan ini difahami dengan baik oleh para sahabat. Saking pentingnya urusan kepemimpinan, mereka sampai menunda pemakaman jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW meninggal dunia kapan ya? Rasulullah SAW meninggal dunia kapan? Hari Senin, waktu duha, jam-jam 8, jam-jam 9 gitu. Beliau meninggal dunia. Dan beliau dimakamkan kapan? Malam Rabu. Beliau dimakamkan malam Rabu ba'da Isya. Jadi sampai berapa itu? Senin, Selasa. Jadi sampai 2 hari 1 malam. Jadi baru dimakamkan jenazahnya Rasulullah SAW. Apa yang menghalangi para sahabat untuk langsung memakamkan jenazahnya Rasulullah SAW? Padahal mereka tahu yang namanya ngurusi jenazah, yani sampai memakamkan jenazah itu perintahnya suruh mempercepat, asri'u bil jenazah, percepat urusan ngurusi jenazah. Tapi kenapa jenazahnya Rasulullah SAW sampai tertunda 2 hari 1 malam? Karena urusan kepemimpinan, karena urusan al-imamatul ulama. Sebagaimana teman-teman tahu dalam sejarah yang kondang itu. Jadi bagaimana? Jadi setelah Jadi jenazah Rasulullah SAW meninggal dunia, kemudian terjadi berdiskusi antara kaum muhajirin dengan kaum ansar. Hari Senin sore itu Abu Bakar kemudian dibaiat secara khusus oleh ahlul halli wal aqdad kali itu. Kemudian hari Selasanya dibaiat secara umum, baru kemudian sore harinya jadi beliau memimpin kaum muslimin untuk mengurusi jenazahnya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan baru bisa dimakamkan ba'da isyanya. Nah, baik. Para ikhwan dan para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika memang adanya kepemimpinan dalam satu wilayah itu wajib. Dan para ulama sepakat di atas hukum ini. Bahkan sebagian para ulama mengatakan ini adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam agama. Bagaimana Islam menuntunkan kepada kita cara untuk menetapkan pemimpin. Bagaimana cara Islam untuk menetapkan cara dalam menentukan pemimpin dalam satu wilayah. Islam memiliki beberapa cara untuk menetapkan seorang pemimpin. Yang pertama, diangkat, dipilih oleh ahlul halli wal aqd. Ahlul halli wal aqdi itu adalah orang-orang yang mereka itu tokoh-tokoh umat, mereka itu mewakili umat dalam satu negara itu untuk menetapkan pemimpinnya. Jadi untuk menetapkan pemimpinnya. Orang yang pertama kali ditetapkan kepemimpinannya dengan ahlul halli wal aqd adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar Siddiq itu yang menetapkan beliau untuk menjadi khalifah itu hanya sekitar 6 orang. Umar bin Khattab, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan tokoh-tokoh Ansar sekitar 2 sampai 3 orang.
Hanya itu. Dibaiat di hari Senin. Dan beliau sudah sah menjadi pemimpin tatkala itu. Tapi kemudian beliau dibaiat ulang pada hari Selasanya untuk semua penduduk kota Madinah. Tapi sahnya beliau menjadi pemimpin itu dibaiat oleh orang-orang yang mewakili kaum muslimin pada waktu itu. Kaum muslimin pada waktu itu ya ikhwan, oleh Allah Subhanahu wa taala dipecah menjadi dua. Kaum muslimin pada waktu itu dibagi menjadi dua. Ada muslim muhajirin, ada muslim ansar. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirina wal ansar. Dari kalangan kaum muhajirin, dari kalangan kaum ansar. Kaum muhajirin ada tokoh-tokohnya Abu Bakar, Umar dan yang lainnya. Kaum ansar ada tokohnya Sa'ad bin Ubadah dan yang lainnya. Lah, tokoh-tokoh muhajirin, tokoh-tokoh ansar, mereka ketemu lalu mereka menetapkan Abu Bakar menjadi khalifah. Maka beliau ditetapkan sebagai pemimpin oleh ahlul halli wal aqd. Ini madhab jumhur. Sebagian para ulama mengatakan Abu Bakar itu ditetapkan menjadi pemimpin oleh wahyu. Langsung ditunjuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam madhab jumhur para ulama yang menetapkan beliau jadi pemimpin adalah ahlul halli wal aqd. Baik, gambaran kalau di negeri kita ahlul halli wal aqd itu gambarannya bagaimana? Gambarannya ya ikhwan, di negeri kita adalah orang yang ditokohkan. Jadi kita itu kan di negeri kita kan misalkan, jadi ada tokoh-tokoh keagamaan, ada tokoh-tokoh misalkan ekonomi, ada tokoh-tokoh pertahanan, ada tokoh-tokoh sosial, ada tokoh ini, ada tokoh ini. Ana sekarang sebutkan tokoh-tokoh keagamaan. Baik, misalkan ambil dari NU telu apa loro apa siji? Papat. Jadi ambil dari NU misalkan karena organisasi besar 4 orang. Ambil dari Muhammadiyah karena organisasi cilik telu, Ambil dari Persis tokoh utamanya karena organisasi ciliknya siji. Ambil dari Alisat misalkan siji. Dari Wahabi ini siji wae aja kakek. Terus tokoh ekonomi nasional 1-2 orang. Tokoh apa meneh? Pertahanan nasional 1-2 orang. Tokoh kira-kira se-Indonesia terkumpul berapa orang? Prediksi anak gak sampai 20. Gak sampai 20 orang. Dan itu gak kate dipilih jelas. Tokoh Muhammadiyah coba kalau nyebut 2 orang, siapa? Jelas lah siapa tokoh Muhammad. Tokoh Wahabi se-Indonesia kira-kira siapa? Sembuh ngono. Itu jelas gak kate dipilih. Gak kate pakai kotak suara, gak kate pakai apa, karena itu sudah pasti, sudah jelas. Tokoh-tokoh negara itu mereka rapat, mereka kumpul. Prediksi anak kalau Indonesia paling mentok 20, mentok kita 30 orang, mereka kumpul, mereka rapat, diskusi, membahas banyak sisi permasalahan, gini, dan merekalah yang menetapkan apa? Pemimpin. Lah kalau pemimpin terwujud dengan cara itu, maka itu namanya pemimpin lahir dari penetapan ahlul halli wal aqd. Jadi orang-orang yang mereka itu berhak untuk hal itu nyopot wal aqd dan menetapkan. Jadi dewan syura negara. Ini dewan syura negara. Kalau begitu podo Ustaz karo DPR beda jauh lah. Jadi jauh. Jadi karena kalau DPR itu yang terpilih belum tentu, belum tentu tokoh, kadang-kadang dikenal, musim miliar jelas, karena dalam dunia syar'i ya, Juan, seorang alim, 1 orang itu bisa mengalahkan 1 juta orang, suaranya, jadi bisa mengalahkan 1 juta orang awam, jadi suaranya. Sedangkan dalam sistem penetapan yang ada di negeri kita itu misalkan jadi antara seorang profesor doktor dengan seorang yang edan, yang gila, itu suaranya sama-sama satu. Jadi sama-sama satu. Maka menetapkannya itu bukan dengan itu, tapi menetapkannya dengan ahlul halli wal aqd. Itu yang pertama. Dan yang pertama kali terpilih dengan cara ini adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Yang menetapkan adalah tokoh-tokoh muhajirin pada waktu itu adalah Umar dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah dengan beberapa tokoh ansar. Karena memang kaum muslimin pada waktu itu kelompoknya hanya 2, yaitu
kaum muslimin muhajirin, kaum muslimin ansar. Hanya itu toh. Dan yang langsung mengelompokkan, yang langsung membuat yayasan temanku. Kok yayasan pengelompokannya itu yang langsung buat adalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Yang kedua ya kawan, dengan wilayatul ahdi. Dengan wilayatul ahdi. Wilayatul ahdi itu dengan sistem putra mahkota. Waliul ahd, putra mahkota. Bagaimana gambarannya? Jika ada pemimpin pada waktu dia masih hidup, dia sudah menunjuk nanti kalau aku meninggal dunia, maka pemimpin penggantiku adalah fulan ibnu fulan, dan sudah dibayat. Itu namanya waliul ahd. Dan yang pertama kali melakukan itu adalah Abu Bakar. Yang pertama kali terpilih dengan cara itu, terangkat menjadi khalifah dengan cara itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi pada waktu Abu Bakar masih hidup, beliau itu sudah menunjuk Umar untuk menjadi khalifah setelah beliau. Dan Umar sudah dibaiat menjadi khalifah saat Abu Bakar masih hidup. Otomatis beliau, begitu Abu Bakar meninggal dunia, beliau tanpa pemilihan, tanpa musyawarah, tanpa apapun langsung menjadi khalifah dan dibaiat kedua kalinya. Dibaiat, yani kedua kalinya dilantik, kalau bahasa kita, bahasa baiat koye gak enak. Dilantik, dilantik untuk menjadi khalifah setelah beliau meninggal, yang telah Abu Bakar meninggal dunia. Itu wilayatul ahdi. Kemudian itulah cara yang berkembang terus gitu ya. Yani orang nomor 2 yang melakukan itu adalah Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Tatkala beliau masih hidup, beliau menetapkan, beliau menunjuk, yani untuk agar yang menjadi pemimpin kaum muslimin setelah beliau adalah putranya Yazid ibn Muawiyah. Yani Yazid, yani ibn Yazid ya. Yani pemimpinnya adalah Yazid. Dan begitu selanjutnya. Nah, para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, itu cara yang kedua. Cara yang ketiga adalah cara yang pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi kalau yang cara yang pertama itu secara otomatis adalah tokoh-tokoh, yani umat, tokoh-tokoh kemasyarakatan. Yang kedua adalah putra mahkota, jadi pemimpin yang sebelumnya menunjuk pemimpin yang setelahnya. Cara yang ketiga, cara yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Tatkala beliau sakit parah, pada waktu itu ditusuk oleh Abu Lu'lu'ah al-Majusi, para sahabat itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin, tetapkan khalifah setelah Anda. Siapa khalifah setelah Anda? Maka beliau mengatakan, kalau aku tunjuk, jadi orang yang lebih mulia dariku pernah melakukannya. Kalau aku gak nunjuk, orang yang lebih mulia dariku juga pernah melakukannya. Saya maksud, kalau aku nunjuk, orang yang lebih mulia dariku sudah melakukannya, itu siapa? Abu Bakar. Kalau aku gak nunjuk, orang yang lebih mulia dariku telah melakukannya. Siapa? Rasulullah SAW. Beliau nggak menunjuk siapapun. Tapi kata beliau, aku akan menyerahkan urusan ini untuk dipilih oleh orang-orang yang tatkala Rasulullah SAW meninggal dunia, Rasulullah ridha kepada mereka. Asyrah mubasysyirina bil jannah. Yani asyrah mubasysyirina bil jannah. Sudah meninggal dunia siapa? Abu Bakar. Sudah meninggal dunia yang kedua Abu Bakar. Umar termati iki. Yani Umar belum meninggal dunia. Abu Bakar. Yani yang kedua Abu Ubaidah ibn Jarrah. Abu Ubaidah ibn Jarrah meninggal dunia di zaman Umar bin Khattab pada waktu kasus Taun di Syam. Yang ketiga yang akan mati itu yani Umar. Lah, sebenarnya sisanya itu 7. Yang nyisa itu ada 7 orang. Tapi anggota rapat yang ditunjuk oleh Umar tatkala itu 6 orang plus 1 orang saksi. 6 orang itu sisanya siapa? Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, terus Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Saksinya yang menjadi saksi peristiwa adalah putranya sendiri,
Abdullah ibnu Umar. Jadi Abdullah jadi ibnu Umar. Akhirnya mereka rapat gini. Terpilihlah siapa? Utsman ibnu Affan radhiyallahu an. Jadi 6 orang itu bukan ahlul halli wal aqd. Kenapa? Karena mereka tim bukan tim ses, yani tim khusus, panitia khusus, pansus. Pansus. Mereka itu panitia khusus untuk yang ditunjuk oleh khalifah sebelumnya untuk menetapkan pimpinan setelah khalifahnya sebelumnya meninggal, yani meninggal dunia. Jadi seandainya itu ahlul halli wal aqd, bukan mereka ahlul halli wal aqd pada waktu itu. Mereka ya bagian dari ahlul halli wal aqd, tapi kan ada ansor. Enggak ada satu pun orang ansor yang masuk. Jadi ada kelompok-kelompok kaum muslimin yang lainnya mungkin belum terwakili. Kalau itu ahlul halli wal aqd mestinya ada tokoh muhajirin, ada tokoh ansor dan yang lainnya. Makanya cara yang ketiga ini tidak dimasukkan oleh para ulama dalam ahlul halli wal aqd, tapi dimasukkan oleh para ulama dalam apa? Jadi panitia khusus penetapan khalifah. Kalau dulu di zaman negeri kita ya BPUPKI, Badan Persiapan Sembah kelali kabeh. Jadi pokoknya badan yang menyiapkan kemerdekaan Nusantara. Jadi Indonesia ketika itu. Jadi itu yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Beliau membentuk panitia untuk menetapkan pemimpin negara. Ini 3 cara yang ditetapkan oleh para ulama, cara syar'i, cara sah, cara syar'i untuk menetapkan seorang pemimpin. Yang pertama, ahlul halli wal aqd. Yang kedua, putra mahkota. Yang ketiga, pansus. Ngono gampangane gawe istilah. Jadi yang ketiga itu pansus. Jadi panitia khusus yang dibentuk oleh khalifah yang sebelumnya, oleh pemimpin yang sebelumnya. Baik. Itu masalah yang ketiga. Apabila ya Huan ada pemimpin yang terlahir dari sistem ini, ada pemimpin yang terlahir dari cara ini, maka dia pemimpin yang sah. Berlaku semua hukum kepemimpinan. As-sam'u wa ta'ah, wajib mendengar, wajib taat, wajib baiat. Kalau sampai tidak baiat dalam arti sampai tidak mau taat, tidak mau mengakui, karena baiat itu intinya adalah mengakui kalau itu pemimpinku. Enggak harus datang salaman ngono ya. Se-Indonesia salaman karo wong siji sing disalami mati. Nah piye wis Indonesia toko siji. Sak durung entek wis mati. Ini. Jadi baiat itu dalam arti mengakui kalau dia pemimpinku dan siap mendengar taat kalau ada perintah. Zaman dulu itu pun yang baiat dalam arti teko salaman gak kabeh. Coba Utsman sama yang baiat. Yang baiat ya pansus itu. Yang baiat yang pansus itu kemudian diumumkan kepada semua kaum muslimin, khalifah yang terpilih adalah Utsman bin Affan. Wis, yang lainnya gak sing teko ning istana untuk baiat. Gak ada. Ada 1-2 orang datang ya opo gitu. Jadi begitu juga dengan ini Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu tidak semuanya. Jadi inti dari baiat itu ngakui sing jadi khalifah Utsman to, yos nggih. Jadi as-sam'u wa ta'ah, ngakui kalau dia pemimpinnya. Itu inti dari baiat. Jadi kalau memang jadi sudah ditetapkan jadi dengan cara 3 tadi, maka dia sah untuk menjadi pemimpin dan berlaku semua hukum kepemimpinan. Untuk taat, untuk mendengar, untuk melaksanakan perintahnya, untuk ini, untuk itu, dan tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Berlakulah sabda Rasulullah SAW, alaikum bisam'i wa ta'ah. Hendaknya kalian itu mendengar dan taat, baik perintahnya menyenangkan maupun perintahnya tidak menyenangkan, selagi tidak melanggar syariatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya? Ya. Masalah yang berikutnya ya kawan. Apabila kepemimpinan imamatul uzma lahir dengan cara-cara yang tidak syar'i. Contoh kudeta. Jadi ono khalifah, ono pemimpin, terus ada pemberontakan menang, terus pemerintahan yang saya itu guling gitu ya, hancur, lalu dia itu
mengangkat dirinya, membaiat dirinya, mendaulat dirinya menjadi pemimpin dan berhasil mengendalikan negara. Keamanan di tangan dia, pertahanan di tangan dia, kendali ekonomi di tangan dia. Berarti dia mengambil sifat kepemimpinan. Pemimpin yang lahir dengan cara semacam itu, caranya salah, tapi ini wis kadung dadi dia adalah pemimpin. Ingat teman saya, caranya salah dan dia dosa dalam melakukan itu. Tapi nek wis kadung dadi, maka apa? Maka dia sah untuk menjadi pemimpin. Dan ini ijma' para ulama. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang masalah itu. Dan ucapan-ucapan para ulama sangat tegas tentang masalah itu. Siapa yang pertama kali dibaiat dengan cara ini dalam sejarah Islam? Betul. Dalam sejarah Islam yang pertama kali dibaiat dengan cara ini siapa? Oh iya. Muawiyah ngomongnya. Itu nomor 2. Itu nomor 2, Ustaz. Nah, nomor 1. Anak-anak tanya nomor 1 kan. Abdul Malik ibnu Marwan. Abdul Malik ibnu Marwan. Kenapa? Karena khalifah sebenarnya tatkala itu adalah Abdullah ibnu Zubair. Khalifah yang ada sebenarnya pada waktu itu adalah Abdullah ibnu Zubair. Tapi kemudian terjadi pemberontakan dari kalangan Bani Umayyah. Terjadilah perang dahsyat yang kondang itu. Jadi antara pasukan Bani Umayyah dengan pasukannya Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair kemudian meninggal dunia. Kekuasaannya, kekhilafahannya runtuh. Kemudian Abdul Malik bin Marwan yang terangkat menjadi pemimpin. Dan setelah dia terangkat jadi pemimpin, jadi mengambil hukum kenegaraan, ekonomi di tangan dia, pertahanan di tangan dia, keamanan di tangan dia, kendali pemerintahan di tangan dia, maka para ulama membaiat dia dan mengakui dia sebagai seorang pemimpin. Yang kedua, yang antum sebutkan Ustaz, Abdul Abbas As-Saffah, yaitu tatkala terjadi pemberontakan dari kalangan Bani Abbasiyah meruntuhkan Bani Umayyah. Jadi meruntuhkan Bani Umayyah itu runtuh. Yani dan pemimpin pemberontakan itu ini orang yang bergelar Abdul Abbas As-Saffah, manusia kejam berdarah dingin. Ini jadi dunia politik kebiyen itu ternyata kejam. Dunia politik itu kan biyen itu kejam, tapi ini biyen itu kejam itu benar-benar pedang. Ini saiki kejam liya, mbuh. Jadi di saat pemberontakan Abdul Malik ibnu Marwan, itu panglima yang membabat Abdullah bin Zubair itu kan Hajjaj ibnu Yusuf Tsaqafi, manusia berdarah dingin yang dialah insyaallah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, saya khruju min Saqif kadzabun wa mubir. Kata beliau SAW, akan keluar dari Bani Saqif satu orang pendusta, satu orang durjana. Mubir itu tukang buat onar, tukang buat sengsara, tukang buat kezaliman gitu ya. Terjemahkannya apa makmun terjemah? Durjana, ngono wis ben pantes. Satu orang durjana akan keluar dari Bani Saqif. Yani kadzabun wa mubir. Satu orang pendusta, satu orang durjana. Asma binti Abi Bakar beliau mengatakan, adapun sang pendusta kita semua tahu siapa dia. Siapa nabi palsu dari Bani Saqif? Siapa nabi palsu dari Bani Saqif? Musailamah itu nabi palsu dari Bani Hanifah. Ana tanya, siapa nabi palsu dari Bani Saqif? Mukhtar As-Tsaqafi. Ceritanya biasa, sudah bahasa ini ceritanya itu. Untuk bawang ke bahasa ini. Yang kedua,
adapun sang durjana itu sapa meneh gak awakmu, kata Asma. Menurut telah berhadapan dengan Hajjaj. Yang durjana itu siapa lagi enggak dirimu. Yani manusia super kejam yani Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Yang kedua Abul Abbas As-Saffa. Dinamakan dengan Saffa itu karena tukang numpahkan darah. Tukang menumpahkan darah, manusia berdarah dingin. Ribuan manusia, bahkan puluhan ribu manusia terbunuh pada waktu peristiwa pemberontakan Bani Umayyah dihancurkan oleh Bani Abbasiyah. Lalu naiklah Bani Abbasiyah, khalifah yang pertamanya, pemimpin yang pertamanya Abul Abbas As-Saffa itu menjadi pemimpin, dan karena dia sudah mengendalikan ekonomi, mengendalikan pertahanan, mengendalikan keamanan, mengendalikan kekuasaan, maka akhirnya dia diakui oleh para ulama zaman itu menjadi pemimpin. Lahirlah kemudian Harun ar-Rasyid. Jadi kan anak lah, salah satu di antara anak itu adalah Harun ar-Rasyid, sang pemimpin yang sangat mulia pada waktu pada waktu itu. Jadi intinya, kalau pemimpin itu lahir dengan cara yang tidak syar'i, dan salah satu di antara bentuknya adalah al-ghalabah wal qahr, yakni sistem pemberontakan gitu ya, sistem kudeta, pemberontakan, maka yang terlahir dari itu kalau memang sudah benar-benar mengendalikan negara, maka sah menjadi apa? Pemimpin. Maka sah menjadi pemimpin. Lah, salah satunya adalah pemimpin yang lahir dari hasil pemilu. Jika pemimpin yang lahir dari hasil pemberontakan itu sah menjadi pemimpin, apalagi cuma dari pemilu, dahsyat mana nek pada salah lo, dahsyat mana antara pemberontakan dengan pemilu? Yang dahsyat pemberontakan, ribuan orang terbunuh pada waktu itu. Setiap kali pemberontakan itu taruhannya adalah ribuan nyawa. Tapi kalau sudah mengendalikan kekuasaan di tangan dia, maka diakui oleh para ulama sebagai pemimpin. Jadi maka dengan itu ya kawan, jadi sebelum kita bahas tentang sistem pemilu, jadi kalau memang kita katakan sistem pemilu itu adalah sistem yang tidak syar'i, maka pemimpin yang lahir dari sistem itu dan mengendalikan kekuasaan, dilantik menjadi kepala negara, kemudian menjadi panglima tinggi militer, kemudian menjadi pengendali ekonomi, menjadi pengendali pendidikan, pengendali itu, maka dia adalah pemimpin yang sah untuk menjadi seorang pemimpin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk pada masalah pemilu. Setelah mukaddimah yang tadi. Mukaddimah sak jam. Mukaddimah sak jam ini ngono. Yang bubar ngene. Baik. Kita masuk pada masalah pemilu. Pemilu itu para ikhwan azani Allah wa iyyakum adalah sebuah sistem yang lahir dari sistem demokrasi. Sebuah cara penetapan kepemimpinan yang lahir dari sistem demokrasi. Yang antum tahu, sistem demokrasi itu adalah kepemimpinan rakyat dari rakyat untuk rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, gitu ya? Benar. Kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Mereka yang menetapkan undang-undang yang diserahkan kepada wakil-wakilnya, mereka yang menetapkan kebijakan yang diserahkan kepada pemimpin yang dipilih oleh mereka. Karena nggak mungkin untuk sepakat, akhirnya pakai voting, pakai pilihan suara. Jadi akhirnya pakai voting, pakai pilihan suara. Itu gambaran ringkes sistem pemilu yang berjalan. Jadi sistem pemilu itu lahir dari sebuah sistem umum, namanya sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu adalah al-hukmu lisya'b. Kepemimpinan, kekuasaan itu milik rakyat. Karena nggak mungkin kemudian rakyat mimpin, siapa sih dimimpin? Akhirnya harus ada orang-orang yang diwakili, diserai. Dan kepemimpinan itu kan dua, menetapkan undang-undang sama mengambil kebijakan. Menetapkan undang-undang itulah legislatif, mengambil kebijakan itulah eksekutif.
Jadi rakyat yang menetapkan, yang memilih wakil-wakil mereka di badan legislatif. Rakyat pula yang menetapkan wakilnya dia di badan eksekutif. Di badan eksekutif. Karena nggak mungkin rapat rakyat teko Indonesia, teko Sabang sampai Merauke rapat pakai Zoom. Yo piye carane? Yo piye carane? Nggak mungkin. Akhirnya mau nggak mau pakai voting, pakai sistem pemilihan suara agar dianggap adil dalam tanda kutip ini. Maka semua orang suarane satu. Jadi suarane itu dianggap satu. Baik wong sing paling pinter yo satu, wong yang paling goblok yo satu, sing paling cerdas yo satu, sing paling edan yo satu, ngono to. Ini kan ngono to. Ini wong kan pemilu saat ini orang gila. Ini nih. Ya, benar. Siapa yang KPPS? Ya, setahu ana begitu. Yang sekarang ini wong-wong edan itu dijubuki ngono terus dikai kartu. Pokoknya wong Indonesia. Lambung milih sopo. Nah, ala kulli. Sistem itu para ikhwan azani Allah wa yakum. Bukan bagian dari syariat agama kita. Sistem itu, tegas saya katakan, bukan bagian dari syariat agama kita. Karena sistem itu nabrak pondasi-pondasi utama syariat. Pertama, kekuasaan tertinggi milik rakyat, yang kemudian diwakilkan kepada Dewan Perwakilan untuk membawa apa? Undang-undang, dan mewakilkannya kepada pemegang kebijakan, pemimpin negara. Yang kita permasalahkan adalah untuk membuat undang-undang. Wes pokoknya undang-undang itu dibuat oleh badan ini, itu disahkan dan disahkan, maka berlaku meskipun nabrak Al-Quran dan As-Sunnah. Maka yani kaidah ini bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hukmu illa lillah." Yani hukum itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Buat undang-undang itu boleh dengan dua syarat. Yang pertama, sing wis ana hukume tulis apa adanya. Hanya dibuat model pasal ayat. Hukum mencuri. Pasal pertama, mencuri adalah. Pasal kedua, hukuman mencuri kalau terpenuhi syarat ini. Hukum ketiga apa-apa. Itu kan hukum Al-Qur'an tapi diundangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, silahkan dirapatkan, silahkan didiskusikan dalam masalah-masalah yang belum ada ketentuan apa? Syariatnya. Yang belum ada ketetapan syariatnya, maka silahkan untuk dibuat undang-undang lepas tersendiri. Silahkan kalau semacam itu. Tapi kalau kemudian semua bisa diundang-undangkan sampai pun yang nabrak Al-Qur'an, nabrak Sunnah, maka jelas itu bertentangan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal hukmu illa lillah." Yang kedua, sistem voting yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, antara alim dengan awam, antara orang waras dengan orang gila, antara ini dengan itu. Padahal hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang alim dengan orang yang tidak alim? Walaysa dzakaru kal unsa. Tidaklah laki-laki itu kayak perempuan. Tidak laki-laki itu kayak perempuan. Apalagi kalau kita bicara tentang orang gila. Orang gila jelas-jelas tidak dianggap oleh syariat. Karena itu tidak terkena beban syariat dan berbagai macam yang lainnya. Yang ketiga, sistem itu membolehkan terangkatnya pemimpin meskipun tidak terpenuhi syarat syar'i. Bisa saja lahir pemimpin dari kafir, padahal tidak boleh mengangkat seorang pemimpin dari orang yang kafir. Laisa kafirina 'alal mu'minina sabila. Tidak ada hak orang-orang kafir untuk memimpin, mengendalikan orang-orang mukmin. Wallahu alam bisawab. Itu contoh kecil yang menunjukkan kepada kita bahwa
sistem itu bukan bagian dari Islam. Sistem itu bukan bagian dari Islam. Karena dia bukan bagian dari Islam, maka hukum asalnya gak cawe-cawe. Hukum asal ya, kawan. Hukum asal, karena itu adalah sistemnya bukan bagian dari Islam, maka hukum asalnya rausah cawe-cawe. Kalau cawe-cawe yo rausah gawe partai, rausah nyalok, rausah nyapres, rausah nyoblos. Hukum asal, Anda katakan hukum asal. Perhatikan teman saya ini ya, hukum asal. Karena memang sistem itu bukan bagian dari agama kita, maka hukum asalnya rausah cawe-cawe. Karena kalau cawe-cawe berarti cawe-cawe dalam sistem yang itu bukan bagian dari agama kita. Masalah kedua. Sudah merupakan sesuatu yang maklum dalam kaidah hukum syar'i bahwa hukum asal itu bisa ditinggalkan kalau ada maslahat yang rajih. Jadi, perhatikan zaman ini. Sudah merupakan sesuatu yang mapan dalam agama kita. Hukum asal ya, itu bisa ditinggalkan kalau ada maslahat yang rajih. Itu yang dalam usul fikih namanya azimah dan rukhsah. Azimah itu hukum asal, rukhsah itu keluar dari hukum asal karena ada kondisi tertentu. Contoh, hukum asal sholat duhur, maghrib, duhur, asar, isya berapa rakaat? 4 rakaat. Tapi karena kondisi tertentu bisa jadi 2. Yang pertama namanya azimah, yang kedua namanya rukhsah. Hukum asal salat itu harus dikerjakan pada waktunya. Dikerjakan sebelum waktunya nggak sah, dikerjakan setelah waktunya nggak sah. Tapi karena kondisi tertentu, maka boleh dikerjakan sebelum waktunya. Pakai kaidah jamak. Jamak itu namanya rukhsah. Hukum asal mangan celeng, babi itu haram. Tapi untuk menyelamatkan nyawa makan babi jadi kok halal, wajib. Halal apa wajib? Halal itu kan silahkan dan silahkan. Mau mangan monggo, gak mangan monggo. Dalam kondisi itu wajib untuk makan. Kalau ada orang lapar yang sangat lapar, ini kalau gak menelan apapun, kalau nggak mengkonsumsi apapun dalam waktu dekat, dalam 1 jam atau 2 jam ke depan, bisa jadi mati. Sambil berusaha untuk melaku raiso, berangkang raiso, sambil berusaha untuk ngesot gitu ya. Qadarullah nemu bangkai babi. Wis bangkai terus babi. Yus rada-rada ra enak barang ngono kok jenenge bangkai terus babi. Apa hukumnya makan bangkai tatkala itu? Makan bangkai babi wajib. Kenapa? Karena demi maslahat menyelamatkan nyawa. Kalau orang pada waktu itu ya Huan bertahan pada hukum asal, lebih baik aku mati daripada melanggar makan babi, malah dosa. Kenapa malah dosa? Karena berarti dia itu bunuh diri. Nyentuh wanita yang enggak mahram itu dosa, tapi dalam kondisi tertentu wajib. Enak men satamin ngomongnya. Nah iya, dalam kondisi tertentu itu wajib. Apa contohnya Wan? Ono akhwat kecemplung got jeweru. Ono akhwat cemplung kali lah. Akhwat lah, cewek apa cewek apa cowok. Ono cewek misalkan itu kecemplung kali, megap di kali, ngono ya. Megap di kali. Sampean pinter.
Ngelangi. Dalam kondisi itu antum tahu, nek sampai jebur nolong, gak sekedar nyentuh. Yo empu. Itu gak sekedar nyentuh loh. Gak sekedar salaman. Yo malah yo meluk, yo bopong, yo gendong sampai di pinggir. Bahkan bisa jadi sampai di pinggir itu bikin nafas buatan. Lah piye delok nyene teriak-teriak tolong. Nyari tolong yang cewek sini buat nafas buatan ra ono. Ya akhirnya kok sampean dhewe. Ini bikin nafas buatan. Itu wajib dilakukan. Ini wajib untuk dilakukan. Hukum asali sentuhan dengan lawan jenis itu haramnya bukan mahram. Tapi dalam kondisi semacam itu keluar dari hukum asal. Karena sebuah maslahat. Dan ini kaidah yang mapan sekali dalam syariat. Kaidah yang mapan sekali dalam syariat. Kalau ini mau menyebutkan dalil ya, seambrek tapi waktunya nggak nutut. Ini waktunya itu nggak nutut. Ini seambrek sekali. Masalah, ini banyak masalah lah. Ini kalau anak sebenarnya cukup waktunya anak membahas satu masalah namanya fikih bai'ul araya. Bagaimana Rasulullah SAW meninggalkan hukum asal haramnya riba fadl menjadi boleh gara-gara maslahat tertentu yang ada di kota Madinah pada waktu itu. Pada riba itu dosa kelas kakap ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Hukum asal ini hanya untuk sebuah kemaslahatan tertentu. Jadi intinya para ikhwah, hukum asal itu bisa ditinggalkan untuk sebuah kemaslahatan. Dan ini kaidah syar'i yang mapan. Ini kaidah, ini syar'i yang mapan. Mempertahankan hukum asal padahal di situ ada maslahat lain yang lebih, maka itu adalah kejumutan dalam beragama, kesalahan dalam beragama, ketidakfaqihan di dalam memahami permasalahan syar'i. Ya kayak tadi ya kayak tadi ono akhwat megap-megap, ono cewek megap-megap di kali nyanyi gak iso nglangi, nyanyi karena dia itu sebenarnya itu melebuni mau naik perahu ini bocor. Ya megap-megap jujur gak iso nglangi, antum pinter ngelangi, mikir itu malah nanti ini aku menjebur, nyentuh haram, misalnya yang malah bener. Dalam kondisi semacam itu wajib anda untuk langsung jebur, sampai pun harus sampai buat nafas buatan. Jadi kaidahnya itu adalah, kaidahnya itu apa ya? Jadi maslahatain akhaf dhararain, mengambil maslahat yang tertinggi, meninggalkan madarat yang lebih rendah. Kaidah ini salah satu di antara bangunan kaidah Islam adalah ad-dinu mabniyun ala jalbil masalihi khalisah aw rajihah wa ala dar'il mafasidi khalisah aw rajihah. Agama ini dibangun untuk mendatangkan kemaslahatan murni atau dominan. Murni ya kemaslahatan murni ra ono mafsadai. Dominan maslahat ini ono mafsadai. Tapi maslahatnya lebih besar dibandingkan mafsadahnya, dan dibangun di atas meninggalkan mafsadah khalisah atau rajihah. Meninggalkan mafsadah, meninggalkan kerusakan mara bahaya yang murni bahaya, murni mafsadah kono maslahati, atau meninggalkan mafsadah yang mafsadahnya lebih besar dibandingkan maslahatnya, dibandingkan maslahatnya. Makanya muncul berbagai macam hukum-hukum syar'i yang tersebut. Jihad itu ono mafsadai, hilangnya nyawa, hilangnya harta, anak kehilangan orang tua, istri kehilangan suami, banyak mafsadanya. Tapi maslahatnya lebih besar. Untuk i'la kalimatillah, maka Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan. Begitu juga dengan syariat-syariat syariat-syariat yang lainnya, dengan syariat-syariat yang lainnya. Ini dua pondasi hukum tolong difahami sebelum kita sekarang masuk ke poin yang ketiga, yaitu masalah pemilu. Pemilu itu bukan bagian dari syariat, tapi adanya pemimpin di satu negara itu wajib. Ingat penjelasan tadi. Jadi pemilu itu bukan bagian dari syariat. Cara itu untuk menetapkan pemimpin itu bukan bagian dari syariat.
Tapi adanya pemimpin di satu negara itu wajib. Dan kemaslahatan pemimpin di sebuah negara menentukan kemaslahatan satu negara. Kebijakan dia, oret-oretane dia itu bisa merubah kebijakan sak negara. Ya mek ana tulisan karo presiden itu dia oret-oret cecetok ngono wae. Itu sak negara berubah keputusan. Kalau oret-oretane itu api, sak negara maslahat. Nek sing dia oret-oret kan dicetok karo presiden mau elek, sak negara mafsadah. Satu negara itu mafsadah. Dan itu maklum. Yang semacam itu maklum. Kebijakan pemegang eksekutif itu menimbulkan banyak, itu menimbulkan banyak hal. Masih ingat toh jenengan tatkala di Surabaya ono sebuah kegiatan di Gang Waladhdallin, gang doli itu Waladhdallin itu masya Allah, para ulama nasihati gak mempan. Saudara-saudara kita dari kubu sebelah itu sampai istighosah ben mereka hilang ya ora mempan. Usaha apapun ya ora mempan. Begitu wali kota Surabaya eret cetok bubar itu doli. Bubar. Betul. Kebijakan pemimpin itu membawa arah yang amat sangat penting dalam maslahat kenegaraan. Saking pentingnya sampai orang sekelas Ahmad rahimahullah dalam satu riwayat Hudzail bin Iyad, entah itu Ahmad entah itu Hudzail bin Iyad, salah satu orang sekelas Imam Ahmad rahimahullah taala dan Hudzail ya sekelas Imam Ahmad satu level lah. Mengatakan wallahi law kana li da'watun mustajabah la da'utuhu lil imam. Demi Allah, seandainya aku itu memiliki doa yang mustajab, akan aku berikan untuk pemimpin. Kenapa? Kebaikan dia maslahat untuk umat, kejelekan dia kejelekan untuk kejelekan untuk umat. Lah, jika untuk menyelamatkan nyawa satu orang bisa nabrak hukum. Jika untuk menyelamatkan nyawa satu orang, nyawanya dia sendiri atau nyawanya cewek mau yang kejebur kali. Jika untuk maslahat ben gak susah bisa nabrak hukum apa? Sholat pada waktu masing-masing itu hukum asal. Terus orang itu safar. Sebenarnya apa tuh susahnya? Maghrib mandek. Budal oleh setengah jam, isya mandek naik. Duhur mandek. Budal oleh rong jam, asar apa? Mandek naik. Apa susah? Ya ono sangat susah, ya repot susah. Tapi kan ya iso dilakukan toh. Susah yang sekelas itu syariat kita merubah hukum asal. Yaitu yaitu hukum innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Salat itu hukum asalnya pada waktu masing-masing untuk kemaslahatan selevel itu sampai merubah hukum asal. Lalu bagaimana dengan kemaslahatan sekelas kebijakan negara? Bagaimana ya Huan dengan kemaslahatan sekelas yang maslahatnya itu dirasakan oleh semua orang dari ujung Sabang sampai Merauke, yang madorotnya itu dirasakan oleh semua orang dari ujung Sabang sampai Merauke, gara-gara kebijakan satu orang. Heret mau ya Huan karo cetok mulu. Jadi dari cetok semacam itu. Fahami masalah ini dengan tepat ya Huan. Fahami masalah ini dengan sangat tepat. Fahami masalah ini dengan sangat jeli. Karena ini kaidah syar'i. Jangan terbawa perasaan di dalam memahami masalah ini. Fikih itu harus difahami dengan lengkap. Fikih itu harus difahami dengan lengkap. Kondisi itu harus difahami dengan sangat lengkap. Karena apa? Karena itu
akan menentukan fatwa yang akan kita keluarkan. Ini fatwa yang akan kita keluarkan. Dengan penjabaran yang anak katakan tadi 1, 2, dan 3. Dengan penjabaran ya Ikhwan, yang anak katakan tadi 1, 2, dan 3. Maka anak tidak ragu-ragu lagi bahwa kemaslahatan yang akan dimunculkan dan menolak mafsadah yang akan dimunculkan oleh kita itu masuk ke sistem pemilu, meskipun hukum asalnya bukan bagian dari syariat, itu jauh lebih penting dibandingkan dengan maslahat jamak, dibandingkan dengan maslahat qasar, dibandingkan dengan maslahat makan daging babi. Sampean mati gono sing nangis yo. Ini sing nangis paling 1-2 orang. Tapi kalau sudah kebijakan itu magorot, sing nangis itu dari Sabang sampai Merauke. Kalau kebijakan itu menyenangkan, maslahat sing seneng itu dari Sabang sampai Merauke. Itu jauh lebih mulia, jauh lebih penting, jauh lebih besar dibandingkan hanya dengan hal-hal yang ana contohkan tadi, yang itu syariat sampai merubah hukum. Itu syariat sampai jadi merubah hukum. Wallahu alam. Ini bisawab. Lah, atas dasar inilah fatwa para ulama-ulama kita. Atas dasar ini fatwa-fatwa para ulama-ulama kita. Ana cuplikan ya sak pertanyaan nih. Jadi karena ben enggak salah. Pertanyaan dalam acara Liqa' Babil Maftuh. Liqa' Babil Maftuh itu acara konsultasi via radio. Yang jauh itu Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Zaman itu zaman saya masih hidup itu kan jarang TV, jarang apa TV, radio tatkala itu. Dikasih nama Liqa' Babil Maftuh. Jadi pertemuan terbuka. Itu pertanyaan yang diajukan ke beliau. Beliau mengatakan, as-su'al, ma hukmul intikhabat al-mawjuda fil Kuwait? Apa hukum pemilu yang dilaksanakan di Kuwait? Karena tatkala itu di Saudi enggak ada pemilu. Jadi, tapi di negeri sebelah sudah ada pemilu, yaitu di Kuwait. Ini Saudi sama Kuwait itu apa nih? Saudi sama Kuwait itu tonggoan. Indonesia, Brunei, Indonesia, Malaysia. Ma hukmul intikhabat al-mawjuda fil Kuwait? Apa hukumnya intikhabat yang ada di Kuwait? Ilman, harap diketahui ya Syekh. Jadi beliau mengatakan, ilman, harap diketahui ya Syekh, bi anna aghlaba man dakhalaha minal islamiyyin wa rijali da'wah futinu fi dinihim. Ini harap diketahui ya Syekh, bahwa kebanyakan orang yang ikut cawe-cawe, ikut masuk ke legislatif, ikut nyalek gitu ya. Setelah mereka masuk, mereka terfitnah agamanya. Padahal mereka kemarin adalah Islamiyun, wong sing hirah keislaman. Rijalud dakwah, para dai, para ustaz sing nyalek terus mlebu di sistem itu rata-rata futinu fi dinihi. Mereka terfitnah dalam urusan agamanya. Wa aidan ma hukmul intikhabat al-far'iyyah al-qabaliyah? Apa hukumnya ya Syekh? Yani pemilu-pemilu yang ada di daerah-daerah, DPRD, gubernur, yani DPRD tingkat 2, DPRD tingkat 3, tahu enggak ya? Yani semacam itu. Al-mawjudah fiha, yang juga dilakukan di Kuwait. Ya Syekh. Jawabnya Syekh, kembali mengatakan, ana ara annal intikhabat wajibah. Dalam pandanganku, ikut sistem pemilu itu wajib. Itu wajib. Ini bahasanya Syekh Hasil ini. Ini gak bahasaku ini. Beliau mengatakan, anna ara annal intikhabat wajibah. Itu wajib. Yajibu an nu'ayyina man nara anna fihi khairan. Wajib bagi kita untuk memilih yang kita lihat orang itu yang paling baik. Anna fihi khairan. Li'annahu idza taqa'asa ahlul khair min man yahullu mahallahum. Karena kalau semua orang baik itu enggak mau ikutan, sopo yang akan menempati posisi mereka? Pasti ahlus syarr, kata beliau. Pasti orang yang jelek. Minimalnya au annas as-salbiyun, atau orang-orang yang enggak perhatian pada kejelekan maupun
kebaikan. Kemudian beliau memberikan keterangan kenapa kok berfatwa dengan fatwa itu. Apa alasannya? Panjang, nggak boleh dibahas. Nggak boleh dibahas, maksudnya nggak boleh diwocok. Waktu ini nggak nutut. Ini waktu ini nggak nutut. Tulisan anak yang anak sengaja tulis dalam bahasa Arab. Anak nulis ini tentang masalah pemilu 60 halaman dalam bahasa Arab. Kemudian anak ringkas lagi menjadi 15 halaman. Dua-duanya beredar. Sengaja nulis dalam bahasa Arab agar tidak jadi konsumsi publik dan hanya jadi konsumsi komunitas tertentu. Karena diskusi dengan orang yang mampu membaca tulisan anak itu gampang, karena berarti ngerti bahasa Arab dan ngerti kaidah-kaidah ilmiah. Tapi ini diskusi dengan semua orang, dengan netizen, aku siap. Kenapa? Ini diskusi dengan semua orang, anak malah nggak siap. Kenapa? Dijak bicara azimah rusuh gak nyambung, dijak bicara ini gak nyambung, diskusi ini ngawur, pokoknya saat pokoknya akhirnya gak nyambung, rumput gitu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, saya menghadapi 30 alim itu gampang, tapi menghadapi satu orang bodoh itu gak kuat aku. Itu gak kuat. Maka sengaja tulisan ini tulis sebagai bahasa Arab agar hanya jadi konsumsi khusus, hanya jadi konsumsi para asatidzah dan para thalabul ilm. Karena konsumsinya netizen, aku siap aku menghadapi. Ini semua orang bisa komentar. Semua orang itu bisa komentar. Baik. Kita baca fatwa yang dikeluarkan oleh para ulama-ulama kita di Jordania. Murid-muridnya Syekh Albani berkaitan dengan pemilu Irak pasca runtuhnya Saddam Hussein. Pemilu pertama itu fatwa para ulama menfatwakan jangan ikut nyoblos. Akhirnya yang terpilih presiden dari orang Syiah, lebur ahlu sunnah. Pemilu berikutnya para tokoh-tokoh ahlu sunnah, para ikhwan-ikhwan ahlu sunnah yang ada di Irak kembali bertanya kepada para ulama. Kejadian kemarin, jenengan semua wahai para ulama-ulama kita menfatwakan jangan nyoblos. Faktanya begini, hancur kita di Irak. Mending di zaman Saddam, wong zalim tapi gak Syiah. Wong zalim tapi gak Syiah. Begitu dipimpin oleh presiden Syiah, hancur-hancuran. Sekarang akan ada pemilu lagi. Apa yang jenengan fatwakan? Bagaimana? Kami harus bersikap apa? Kita baca keterangan beliau. Baik. Setelah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faqad kathuratil ittisalat wal as'ilah wal istifsarat. Banyak yang nelpon, banyak yang tanya, banyak yang minta fatwa. Kepada kami markas Al-Imam Al-Albani, di dalamnya ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyhur, ada Syekh Musa Ali Nasr, ada Syekh Basim Jawabirah, ada Syekh Ziyad Al-Abadi, ada yang murid-muridnya Syekh Albani yang mereka terkumpul di markas Imam Albani rahimahullahu taala. Saat ini fatwa yang dikeluarkan tatkala itu Syekh Ali masih hidup, belum meninggal dunia. Kepada kami di markas Imam Albani ini diwaca bahasa Arab ya, Pak? Langsung tak waca terjemahnya. Terjemahnya yo, soen. Yang berurusan dengan hukum syar'i yang berkaitan dengan ikut serta dalam pemilu Irak. Karena ini berkaitan erat dengan menang dan tidaknya sunnah, di negeri Irak secara khusus. Maka kata beliau jawaban ala dzalik. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami katakan tidak ada ragu lagi siapapun yang melihat bahwasanya sekarang umat Islam ini dalam kondisi yang menyakitkan, kondisi yang memilukan, bukan hanya dari musuh-musuh Islam, tapi juga dari kaum muslimin itu sendiri. Dan ujungnya yang paling parah kemarin adalah kekuatan asing menghancurkan Irak. Kekuatan asing yang menghancurkan Irak. Kami dari Imam Al-Albani, dari markas Imam Al-Albani secara umum itu telah memberikan banyak nasihat berkaitan dengan berbagai macam yang berkaitan dengan peristiwa Irak. Baik. Lalu beliau mengatakan, "Walaqad afrazatil intikhabatus sabiqah allati jarat fil Iraq sana 2005." Pemilu yang kemarin tahun 2005, ini tahun runtuhnya Saddam. Setahun setelah runtuhnya Saddam. Pemilu yang kemarin itu telah menyebabkan idha'af dauri sunnah fil Iraq, menyebabkan kelemahan peran ahlu sunnah di negeri Irak.
yang itu menjadikan farraqa kalimat atau menjadikan ahlu sunnah itu terpecah belah, menjadikan mereka hilang perannya, yakni mereka menjadi tidak mempunyai kekuatan. Dan yang melihat mencermati sabda Rasulullah SAW, la yuldahu lil mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin itu jangan sampai yakni jatuh ke lubang dua kali, yang sama dua kali. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, as-sa'id man wu'idha bi ghairihi. Orang yang bahagia itu orang yang bisa mengambil pelajaran dari orang lain. Yani dari orang lain. Maka liyakuna minhu ba'd bayanun syar'iyyun hasim. Setelah itu semua, maka penjelasan syar'i yang tegas, yu'akkidu, menguatkan fihi luzuma musyarakati sunnah fil intikhabatil iraqiyyatil qadimah. Wajibnya ahlu sunnah untuk ikut nyoblos pemilu ke depan, pemilu yang akan datang ini. Ini kata para ulama-ulama di Jordania. Kenapa? Karena dengan sebab kondisi Irak Irak yang terkini. Baik, para hadirin azanillahu wa iyyakum. Kemudian beliau mengatakan, meskipun demikian, saya tetap menasihatkan kepada para ulama untuk tetap berada pada gardanya, yaitu menunjukkan umat di atas kebenaran. Jangan terlalu tersibukkan ikut nyalok, ikut ini, tapi pilihlah di antara mereka yang terbaik, yang kira-kira nanti kalau terpilih bisa menjadi kekuatan bagi kalangan ahlu sunnah. Jadi kalangan muslimin, terutama di kalangan ahlu sunnah. Baik, fatwa ini ditandatangani pada Ramadan tanggal 4/1/429. Berapa tahun yang lalu? Sekarang 30, sekarang 40 berapa? 45. Ya, sekitar beberapa tahun yang lalu. Baik. Ana baca sekarang fatwa dari Syekh Masyhur Hasan Salman berkaitan dengan pemilu Indonesia 2024. Fatwa Syekh Masyhur Hasan Salman berkaitan dengan fatwa pemilu Indonesia 2024. Ini yang bertanya Pak Khalid Bawazir Surabaya. Langsung bertanya sama beliau. Pertanyaan ini ditanyakan kepada dua orang, Syekh Masyhur sama Syekh Ziyad Al-Abadi. Oleh Syekh Ziyad, pertanyaan dilempar juga ke Syekh Masyhur. Jadi akhirnya Syekh Masyhur itu yang tanya dua orang, Syekh Ziyad sama Pak Khalid Bawazir Surabaya. Jadi apa komentar beliau? Beliau mengatakan, marhaban bi akhina al-habib Syekh Ziyad wa akhina al-fadil Abu Ahmad Syekh Khalid. Yani Masya Allah, ahlan marhaban dengan Syekh Ziyad dan saudara kami yang mulia Abu Ahmad Khalid Bawazir maksudnya. Dan salam hormat saya kepada semua saudara-saudaraku di Indonesia. Beliau mengatakan, masyayikhuna 'allamuna an nantakhib wa nakhtar al-aslahul mawjud. Para ulama kita mengajarkan kepada kita untuk kita ikut nyoblos yang terbaik. Jadi dari semua yang ada. Intinya fatwa Syekh Masyhur, ikut nyoblos dan nyoblos yang terbaik, tapi masing-masing dengan pandangannya sendiri. Jadi dengan pandangannya sendiri. A menganggap yang terbaik itu paslon 4. B menganggap yang terbaik itu paslon 10, misalkan gitu ya. Maka monggo, dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah nanti kalau Allah bertanya. Intinya begitu. Jadi intinya ya Wan, fatwa para ulama itu jelas. Dan fatwa dari Syekh Masyhur beliau mengatakan, masing-masing di antara kita bertanggung jawab di hadapan Allah nanti apa yang akan dia jawab kalau Allah nanti bertanya di padang mahsyar. Ya fulan ibnu fulan, dulu tanggal 14 Februari 2024 di sebuah tempat yang tertutup, sampeyan milih nomor 4, iku napo? Nek jawabane sampeyan karena oleh sembako ya Allah, remek sampeyan kudu akhirat. Apa meneh kalau ngene, kalau ngono gak ada patokannya, ya kepuki sampeyan karo malaikat. Tapi masing-masing kita mempertanggungjawabkan urusan ini tidak hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya para hadirin azanillahu wa iyyakum,
Yani kaidah-kaidah syar'i yang kita bangun tadi, hukum asal pemilu, bolehnya, Yani hukum asal pemilu ya. Kemudian hukum asal cawe-cawe. Kemudian hukum asal itu bisa ditinggalkan karena sebuah kemaslahatan, dan fatwa-fatwa para ulama amat sangat gamblang dalam masalah ini. Amat sangat gamblang dalam masalah ini. Meskipun ya ikhwan, meskipun ana tetap menghormati parangan para asatidzah yang tetap mempertahankan hukum asal. Nek mempertahankan hukum asal berarti kan golput. Hukum asalnya nggak boleh gitu, berarti kan golput. Tapi fahami satu masalah. Masalah ini itu masalah usul fikih dan fikih. Kajian ini itu kajian usuliyah fikihiyah, maqasidiyah. Kajian itu kajian usul fikih tentang kaidah-kaidah yang kita bahas tadi. Kajian ini kajian fikih. Kajian ini kajian maqasidu asy-syariah. Ini bukan ranah manhaj. Maka jangan sampai berpikir yang gak cocok karo aku berarti bukan salafi. Yang gak bisa dalam masalah ini tetap hukum asal, yaitu golput, sing nyoblos gak salafi. Atau kuali kaidahnya jelas, fatwanya Syekh Ibnu Utsaimin, fatwanya Syekh Abbad, fatwanya Syekh Masyhur, Syekh Ali, harus nyoblos, sing gak nyoblos gak salafi. Misalkan, jangan ya ikhwan, ini itu kajian fikih, murni kajian fikih. Anda mempertanggungjawabkan kajian ini secara ilmiah, kaidah-kaidahnya, dalil-dalilnya, pemaparan, istimbat hukumnya dan usul fikihnya. Ada nyelisihi, asalkan ilmiah silahkan. Yang gak ilmiah itu yang ruwet ya ikhwan. Ngawel ditakoni dalil pokoke. Ngono sing ruwet itu. Pokoke iku sing repot ya, Wan. Pokoke. Yani kajian ini itu kajian ilmiah. Dan nasihatana ya, Wan. Jangan bawa-bawa fikih ke manhaj. Kecuali yang itu fikih pembeda antara ahlus sunnah dan ghairu ahlus sunnah. Contoh nikah mut'ah, itu pembeda antara nikahnya Ahlus Sunnah dengan nikahnya Syiah. Kalau kita mengatakan sampean nikah mut'ah ibarat Syiah, misalkan ngono, bisa. Makanya dalam kitab fikih itu ada masalah mashul khufain, menyentuh mengusap khuf. Ada masalah mut'ah. Ada masalah khilafah. Padahal khilafah itu masalah fikih loh. Karena itu garis pembeda antara fikihnya Ahlussunnah dengan fikihnya non Ahlussunnah. Tapi apabila pertentangan, perdebatan ilmiah itu muncul di tengah-tengah Ahlussunnah, jangan melebihi batas. Masalah fikih bawa ke masalah fikih. Jadi bawa ke masalah fikih. Banyak loh ya, Wan. Para ulama kita yang berselisih itu perdebatannya antara sunnah dan bid'ah. Contoh, setelah ruku terus i'tidal, sedekap atau selonjor tangane? Sedekap atau selonjor? Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang sunnah itu sedekap, yani sami Allahu liman hamidah, sedekap itulah yang sunnah. Syekh Albani rahimahullahu taala mengatakan sedekap itu bid'ah, bid'ah sayyi'ah, dalam bagian kitabnya bid'ah mungkarah. Lah, kalau dalam masalah ini kemudian jenengan setuju dengan pendapatnya Syekh Albani, monggo. Tapi fahami yang sedekap itu bukan Ahlus Sunnah. Mereka tetap Ahlus Sunnah yang berbeda dengan Anda dalam masalah fikih. Dalam masalah fikih, karena ranahnya benar-benar ilmiah. Benar-benar ilmiah. Anda itu sesek hati, nyesek dada. Tatkala ada orang yang mengeluarkan orang dari Ahlussunnah gara-gara ngazani bayine, iku piye-piyean lho yo, sing salah ustate apa bocahe. Kenapa? Masalah azan dan tidak azan itu bukan masalah manhaj. Itu murni masalah perselisihan para ulama dalam ranah fikih.
apakah hadis yang menyebutkan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam mengadani Hasan itu sahih atau tidak? Kata Ibnul Qayyim sahih, kata Nawawi sahih, kata Syekh Albani dalam Irwaul Ghalil hasan, kata Syekh Albani dalam Dhaif Sunan Abi Dawud dan Sunan Tirmidzi dhaif. Terus sing ngendi sampean pilih coba? Tatkala Anda pilih dhaif sehingga enggak ngadani, monggo. Tatkala tidak milih dhaif, maksudnya milih sahih sehingga mengadani, maka monggo. Tatkala Anda menguatkan yang ini, enggak bisa memaksakan pendapat pada yang lainnya. Ana bener ditanya Ustaz, jenengan anaknya diadani atau Ustaz? Anak punya anak 10 enggak pernah tak adani. Enggak ada satupun yang anak adani. Tapi kalau ditanya Ustaz, anak pengen azan Ustaz, monggo silahkan ya. Monggo silahkan diadani. Anak tahu sekali level mana dan di kelas apa perselisihan tentang masalah itu. Lah kemudian ada orang membawa-bawa masalah itu karena manhaj sing ngono berarti enggak ahlu sunnah. Itu lelucon ilmiah. Itu kucing ngerti ngono, guyul itu kucing itu. Wek ngono kucing itu. Saking lucu nih hal-hal yang semacam itu. Lah masalah yang kita pelajari sekarang ini itu juga murni masalah fikih terapan lagi. Jadi fikih terapan pilpres di depan kita itu pada ranah sudah waktunya keluar dari hukum asal atau tidak. Dan fatwa para ulama saya kira jelas. Anggaplah Anda masih memegang hukum asal, fahami bahwasanya teman-teman yang nyoblos itu adalah berada di atas fatwa para ulama-ulama kita. Dan ana tanpa keraguan pilpres depan ikut nyoblos. Ana sangat tegas, pilpres depan 14 Februari jangan golput. Karena berbagai pertimbangan syar'i yang ada. Baik, terakhir. Ini kalau kita nyoblos Ustaz, manut jenengan Ustaz, jangan golput. Nah. Ayo nyoblos. Sopo Ustaz nyoblos Ustaz? Sopo Ustaz? Iki sensitif iki. Iki sensitif. Ana tidak punya kepentingan dengan 3 orang itu. Yo gak pakdiku, yo gak pamanku, yo gak ponakanku, yo gak tonggoku, yo gak koncoku. Ana tidak punya kepentingan dengan 3 pasangan itu. Tapi kita timbang dengan timbangan syar'i. Baru milih kalau nemu pasangan yang tanpa cacat itu sampean mati yo dhisik. Kalau kaidah Ustaz, anak kemarin itu tanpa pas iseng ngono ya. Pas iseng lihat khutbah ana di Al-Furqan sekitar 3 pekan yang lalu tentang kriteria pemimpin. Sebagian komentarnya sebagian ikhwah itu Ustaz ana tetap golput karena masing-masing punya cacat. Aku durung sempat jawab, wis sibuk dengan yang lain. Akhirnya dikasih jawab sampai sekarang. Cara berpikir semacam itu ya ikhwan, wallahi seandainya yang maju capres itu Abu Bakar sama Umar, sampai tetap akan mengatakan itu karena gono wong sing gono cacat. Ngenteni gono cacate mati ya dhisik. Engko nek wis sampai di surga, terus ono pilpres. Lah itu gono cacate iku mas surga. Tapi mesti di surga ono pilpres. Ono tak kira-kira Ustaz? Kira-kira ora ono. Kira-kira ora ono. Jadi yang kita pandang adalah kriteria. Kalau ada ini alhamdulillah, tapi ra ono. Yang bisa kita lakukan adalah yang terdekat.
Kriteria ini ada bagi dua. Kriteria wajib yang kalau ini nggak ada, otomatis jangan dipilih. Yang kedua, kriteria apa? Untuk menguatkan salah satu paslon. Ini pandangan bisa berbeda. Kriteria wajib, pertama muslim. Yang kedua, berakal. Muslim bukan kafir. Yang kedua, berakal, kaidan. Nah. Yang ketiga, balik, bukan ini. Yang keempat, merdeka, bukan budak. Yang kelima, laki-laki, bukan perempuan. Itu kriteria wajib. Kriteria ini semuanya masuk. Jadi gonok sing disingkirkan gara-gara kriteria ini. Semuanya muslim, keenam-enamnya. Semuanya laki-laki dong. Ana sing wedok, laki-laki. Semuanya merdeka, ora ono sing budak. Semuanya wis balik. Mosok ono sing durung balik rek. Semuanya akal sehat. Enggak gila. Berarti selesai masalah. Dalam artian kriteria wajib terpenuhi semuanya. Terpenuhi semuanya. Sekarang kita masuk ke kriteria mencari yang terbaik. Kalau kita perhatikan para ikhwan azanillahu wa iyyakum, ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Rasulullah SAW, keterangan para ulama tentang masalah ini, harus kita sadari, pondasi kepemimpinan itu adalah katanya Imam Al-Mawardi rahimahullah. Yani Imam Al-Mawardi dalam kitabnya Al-Ahkam Sultaniyah beliau mengatakan, yani wal imamatu mawdu'atun li khilafatin nubuwati, yani fi siyasatid dini wa fi khirasatid din wa siyasatid dunia. Kepemimpinan itu diposisikan oleh syariat untuk menggantikan tugas kenabian dalam jaga agama dan ngurusi dunia. Karena tugas kenabian itu 3. 1, tasyri', membuat syariat. Yang kedua, menjaga agama ini agar tegak. Yang ketiga, ngurusi tata kelola kemasyarakatan, ngurusi dunia, ngurusi umat. Tugas Nabi yang pertama ini, begitu beliau meninggal dunia, selesai urusan. Tugas Nabi yang 2 ini yang diwarisi oleh pemimpin setelahnya. Makanya Abu Bakar itu lakopnya, gelarnya adalah Khalifatu Rasulillah, penggantine Rasulullah. Gantine apa? Gantikan, negakkan agama, ngurusi dunia. Maka beliau kan ya Khalifata Rasulullah, wahai penggantine Rasulullah. Gitu ya? Kalau kita melihat kepemimpinan dalam agama itu adalah berada pada posisi yang sangat mulia. Hirasatud din wa siyasatud dunia. Jaga agama, ngopeni dunia, ngopeni umat. Jadi ngopeni dunia. Maka harus kita lihat kriteria syar'i. Yang pertama, al-iman wa taqwa, ayyakuna mu'minan taqiyya. Jadi keimanan, ketakwaan. Kenapa ya, Wan? Karena mimpin umat itu berat. Wong mimpin keluarga ya rada abot kok. Pemene sing bojone 4 ngono ya abot. Ini mimpin apa meneh mimpin 270 juta umat. Itu berat. Sedangkan manusia itu lemah, wa khuliqal insanu dhaifa. Wis ngono goblok. Jadi bukankah manusia itu zaluman? Jahula, zalim, bodoh. Wis lemah, zalim, bodoh. Kongkon dadi pemimpin itu butuh pertolongan Allah. Butuh campur tangannya Allah. Butuh yani dukungan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dukungan itu datang wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Barang saya bertakwa kepada Allah, Allah jadikan urusannya
gampang. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia jalan keluar. Maka kriteria yang pertama adalah lihat dari 3 pasangan kita itu yang paling iman, yang paling takwa. Dilihat itu kondi Ustaz, dari akidahnya, dari amaliyah ibadahnya, dari akhlaknya. Dari akhlaknya. Alhamdulillah kita sekarang di zaman keterbukaan, kuwabeh weruh. Kuwabeh weruh. Itu yang pertama. Yang kedua, luas ilmunya, luas cakrawala ilmunya. Kenapa ya Wan? Ngurusi negara itu ya ngurusi pertahanan, ngurusi ekonomi, ngurusi keamanan, ngurusi industri, ngurusi hubungan dalam negeri, hubungan luar negeri, ngurusi nyeni hubungan bilateral, ngurusi hubungan internasional, ngurusi ngene. Aku mimpin pesantren sing santrine 2700 saya jarang turu kok. Anak itu mimpin pesantren, santrinya itu 2700. Guru pegawai ini 400. 3000 yang anak pimpin. Itu hanya tatkala di pesantren terus mulai urusannya dewe-dewe. Itu ae guru koyo ngene. Guru koyo ngene. Anak itu tidur itu rata-rata di atas jam 11 sebelum jam 12 rata-rata. Yang di atas jam 12 itu jarang, di atas di bawah jam 11 itu jarang. Yani sampai nih kapan suatu ketika longgar nganggur ngono ya. Biasanya depan laptop, yani harus ngurusi masalah ilmiah, masalah kantor, masalah umat, masalah apa gitu. Saking biasanya tidur itu jam setengah 12, jam 12. Setengah 12 jam 12 rata-rata tidur. Itu nih pas nganggur, pas longgar, pekerjaan kantor selesai, pekerjaan opo gitu ya. Arepe maca buku gak mood pikirane. Jadi gak iso maca timbang akhirnya nganggur. Itu malah gak bisa turu. Saking gak pernah turu di bawah jam 11. Baru bisa ngantuk itu jam setengah 12, jelang jam 12 baru bisa ngantuk. Gara-gara ngurusi pondok sing santri di 2700. Ini lah ini kemudian cakrawala ilmu ini gak bisa ngurusi ngene mbuh ra ngerti, ngurusi ngono mbuh ra ngerti. Lah ya piye to dul ngono. Itu harus cakrawala ilmunya luas. Yang kedua, yang ketiga berarti fisiknya kuat. Fisiknya kuat. Ojo sampai rapat semalam sampai jam 12 rapat, sesuk masuk rumah sakit. Harus ngurusi opo gitu ya. Sesuk ICU. Ya ruwet negara iki gara-gara pemimpin kaya ngono. Mangkane dulu tatkala Allah milih Tolut, ngerti Tolut? Tolut dan Jalut itu loh. Itu Allah ngasih alasan kenapa yang dipilih kok Tolut. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Allah milih Tolut karena Allah itu ngasih kelebihan Tolut dalam ilmu, dalam fisik. Dalam ilmu, dalam fisik. Yang keempat, orangnya amanah. Kan kriteria utama itu qawiyun amin. Qawi itu kuat ilmunya, kuat fisike. Amin itu orang yang bisa memegang amanah. Dan inti memegang amanah itu adalah takutnya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak butuh CCTV, yang dibutuhkan adalah merasa diawasi oleh raqibun atid. Yang kelima, orangnya lembut, penuh kasih sayang kepada rakyatnya. Karena itu inti. Yani kebijakan-kebijakan dia sangat tergantung kepada bagaimana kasih sayangnya. Sebarang ulama menambahkan, karena kepemimpinan itu adalah pengganti kenabian, maka harus mengambil sebagian sifat kenabian. Dan sifat kenabian paling utama adalah
Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Siddiq itu wong jujur. Fatona itu wong cerdas. Tabligh itu mampu menyampaikan kebenaran. Bukannya orang yang nggak mampu. Jadi memang salah satu di antara kriteria pemimpin itu punya public speaking. Punya kemampuan menyampaikan gagasan, punya kemampuan untuk diskusi gitu ya. Kon itu karan karo sapa? Megap kayak so ngomong lucu lah. Makanya sifat kenabian itu tabligh. Tabligh itu bisa menyampaikan yang disampaikan itu kebenaran. Terus apa? Siddiq, amanah, tabligh, fatona. Wis ya. Ini wis, bat itu. Maka lihatlah ketika pasangan itu yang terdekat dengan siddiq, amanah, tabligh, fatona. Iman, kuat ilmu, kuat fisik, amanah, terus kelembutan. Yang terdekat dengan itu. Cobloselah dia tanggal 14 Februari besok. Kenapa? Tatkala nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan ini kalimat terakhir. Tatkala nanti Anda di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tanya, "Ya wahai hambaku, tanggal 14 Februari kemarin kamu kok nyoblos nomor 4?" Ngono ya. Kenapa wahai hambaku? Kalau jawaban jenengan karena dikasih bansos, karena dikasih duit, karena dikasih ini, kepu isamen karo malaikat. Tapi kalau jawabannya Anda, kenapa wahai hambaku kamu milih si fulan? Ini aku nanti ini ditanya sama Allah dengan pertanyaan itu, aku jawabnya kewampang. Ini jawabku kewampang ya Allah. Cirimu dan Rasulmu menuntunkan kepada kami untuk memimpin itu iman takwa, kuat fisik, kuat ilmu, amanah, lembut, siddiq, fatona, gini-gini. Dan menurutku ya Allah pada waktu itu yang paling memenuhi ini adalah fulan ibnu fulan. Selamat tahu. Wis masuk sogo. Oh no. Soyen aman sana. Aman. Nah, coba gak ngono, remek sampean. Karena ini pertanggungjawabkan nanti kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahualam, ana kamu forum tanya jawab ya, waktunya lewat setengah jam. Waktunya lewat setengah jam, ana kamu forum tanya jawab. Insyaallah Subhanahu wa taala engkau ditanya jawab bahaya kok. Tentukan Ustaz, ruwet aku. Ruwet insyaallah. Terus gak usah forum tanya jawab. Baik, insyaallah Subhanahu wa taala yang kita pelajari mudah-mudahan ada barokah dan manfaatnya. Dan tetap Anda menghormati siapapun di kalangan asatidzah yang beda pandang fikih dalam masalah ini, karena ini adalah murni kajian fikih. Wallahu a'lam. Kita akhir majelis kita. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.